dapat disusun menurut penanggalan dari musim. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Semua menjadi tersusun rapi. Allah juga menjadikan cakrawala, laut, darat, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan hewan. Jika kita menatap ke arah langit, satu hal tersirat di pikiran kita adalah sungguh indah ciptaan Allah, seolah-olah lukisan pengharapan ada di sana. Tahun berganti tahun, bulan demi bulan kita lalui. Ada begitu banyak kisah yang kita jalani. Tangis dan tawa menghiasi rona kehidupan kita di tahun ini. Di bawah sinar lilin kecil,
menghadirkan sejuta rindu dari kami anak rantau. Kembali, cerita indah masa kecil bersama keluarga seakan hadir berbaur dengan hari-hari kami di negeri orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Mama, terima kasih Papa, terima kasih teman-teman, terima kasih keluarga, terima kasih seluruh saku. Kami kuat karena kalian. Saat ini, di sini, tempat yang begitu asing, kami menangis untuk senyuman keluarga di masa depan. Akhirnya, kami mengucapkan selamat Natal untuk keluarga tercinta di Salulosa, terkhusus keluarga besar PPGTM. Walau hanya lewat virtual, tapi kami percaya damai Natal menjadi milik kita bersama. Tunggu dan doakan kami kembali. Hingga saat ini, detik-detik waktu terus berputar. Masih terkenang cinta kasih dan amarah, suka duka dan tawa kebahagiaan di tengah perjuangan hidup saat ini. Kita termenung, lalu tertegun kagum. Tuhan telah menuntun kita sampai saat ini. Ketika Desember kembali menyapa, di tengah cemas dan harap, sebelum Lebaran 2022 bergulung pergi bersama waktu. Jemaat yang kekasih, mari kita tunduk sejenak. Sambil merenungkan makna perayaan Lilin pada ibadah Natal saat ini, mari kita renungkan betapa Tuhan mencintai kita. Penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Semua itu melalui firman yang abadi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Manusia pun jatuh ke dalam dosa. Semakin jatuh dan jauh dari Tuhan. Manusia semakin sombong, menganggap hidup dan semua yang dimilikinya adalah hasil jeripayah manusia itu sendiri. Keadaan dunia dengan persoalan yang menghimpit membuat hidup terasa mencekam. Berbagai tempat alam bergejolak, meninggalkan puing-puing kehancuran. Kekerasan antar manusia dan bahkan atas nama Tuhan menjadi hal yang biasa dilakukan. Manusia saling membunuh dengan kejam sambil meneriakkan nama Tuhan dengan bangga. Di sekeliling kita ada mereka yang miskin, sakit, dan menderita. Mengapa tidak? Dan kini ada banyak manusia yang tidak lagi mencari Tuhan, mencari kesenangan belaka, seakan Tuhan itu tidak pernah ada. Bahkan Tuhan dijadikan mitra dagang belaka. Tuhan diingat kala berduka. Banyak manusia yang menyerukan namanya saat petaka tiba, tapi lupa Tuhan saat bahagia. Seharusnya manusia binasa karena dosanya. Tetapi Allah pengasih dan berlimpah rahmat. Dia ingin melihat manusia terus hidup dalam lumpur dosa dan menuju kebinasaan kekal, dan kepada mereka berita Natal diperdengarkan.
Dirancangkannya sebuah karya maha besar dalam sebuah misi penyelamatan melalui kedatangan Sang Raja Damai sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Yesaya 9 ayat 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Janji keselamatan yang Allah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Allah telah menggenapi janjinya. Seorang Raja Damai yang akan memerintah telah lahir. Dengarkanlah dan saksikan kegenapan janji Allah yang kini kita peringati dalam malam yang kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Lukas 2 ayat 11-12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan dengan penuh penghayatan kita melakukan lagu Harap Kudus.
supaya lilin Natal tetap menyala menyinari kehidupan kita. Ada cerita indah di setiap nyala lilin-lilin itu. Ada kisah lama yang kembali menghampiri kita bersama. Kerlap-kelipnya lampu Natal. Cerita indah bersama orang-orang terkasih. Kisah bahagia bersama teman-teman tercinta. Walau saat ini dunia sedang bergejolak, banyak bencana, krisis ekonomi, bahkan penyakit yang menghantui kita. Tapi percayalah, lilin Natal yang melambangkan kehadiran Tuhan akan tetap menerangi kita dalam menjalani kehidupan kita bersama. Terima kasih, Tuhan.